Kenapa? Nah, yang lucu adalah satu atap membuat informatif terus. Oh gitu. Tapi Ahmed Tezario membuat kontroversial terus. Sampai akhirnya kata-katanya anak-anak, Sar lu berhentilah buat konten-konten bangke. Kita yang nyapu, kita yang bersihin. Apa yang lu kentutin, kita yang bersihin bangke gitu. The government atau mereka yang punya kekuasaan sekarang belum bisa menyentuhku karena I don't take the money from you. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini saya ketemu dengan teman saya, salah satu orang yang di statement di story-storynya itu cukup menggoda. Dan seketika saya tahu dia ini teman lama saya guys, mulai dari zamannya dia kuliah kalau nggak salah. Dan kita mau tahu selama ini dia ngapain aja, karena dia salah satu owner yang ada di belakang saya nih, satu atap. Oke guys, dengan siapa? Kenalin dong bro. Halo, saya Tesar panggilannya. Bentar. Oke. Sorry kita udah broadcast, tapi kita lagi podcast. Boleh nggak kita lepas ya? Nah, saya udah vaksin kok. Sudah vaksin. Saya Sudah juga vaksin, 2 kali. udah swab kemarin. Iya, Aman makanya itu. Saya juga udah swab, aman juga. Makanya hari ini, malam hari ini, spesial khusus saya datengin tamu ini. Bener-bener orang yang Lama gak ketemu ya, Bri? lama nggak ketemu nggak banget. Bri. Udah hitungan 10 tahun lebih kali ya? Ada kali, ada. Ada kali ya, 10 tahun ya. Kita ketemunya di Surabaya 90s. Betul. Waktu acara mobil. Waktu mobil tua. Di situlah. Belum tertarik nih, tapi ketika lihat IG-nya dia, IG lu apa sih? Ahmed_Tesario. Nah, tuh ya. Jadi jangan lupa mungkin guys. buat teman-teman yang memang suka protes-protes tuh, Nah, banyak follow saya kira-kira. Aduh. saya jujur aja, melalui otomotif ini kita banyak relasi. Banyak relasi. Aku banyak kenal orang-orang yang istilahnya cukup menginspirasi kehidupan gua. Gitu. Kalau misalnya kita ngomong, masih inget nggak bro? Waktu kita kenalan itu pertama kali di mana sih? Lu masih punya bengkel di Tenggilis, Tiara Ubaya. Iya, betul. Jadi waktu itu lagi seru-serunya main drag race. Drag race, betul. Jadi dulu saya di satu komunitas mobil namanya Gesit, Gembel Surabaya Elite. Itu Gembel Surabaya Elite bro, tapi isinya anak-anaknya siapa aja tuh di dalam sana. Gak Kagak, gua ada yang anak berani orang biasa. jedak bosku. Iya. Ya terus gimana? Nah, kebetulan waktu di Gesit itu memang fokusnya drag race kan. Iya. Nah, drag race itu kan image-nya balapan, sehingga pengen keren-kerenan tuh, pasang indikator. Iya. Nggak bawa tahu ke tempat dipakai apa enggak kan? Pokoknya gitu. nyala. Pokoknya nyala, warna-warni. Waktu dicetek ngik-ngik Iya, gitu pokoknya kan pokoknya itu nyala gitu kan. bisa. Iya, tahu. Nah, masangnya di tempatnya Pak Raymond. Sama pas itu. waktu itu kalau nggak salah masang ini. Waktu itu zamannya stiker karbon cup. Stiker karbon. Ya nggak? Setuju. Itu yang buat kita Karena kenal tidak semua. mampu. Tidak mampu beli stiker karbon beneran. Karbon beneran. Di stikerin aja. Di stiker, di pernis waktu Di itu ya. pernis. Gila. Dari Kalau situ kena kan, panas kelopek. kita mesti ngelemin lagi kan. Ya tapi memang zaman itu tuh zaman seru ya. Jadi Iya. kita nggak kejebak handphone, nggak kejebak apa. Iya betul. Setiap malam minggu dulu tuh drag race di Kenjeran, kalau nggak di Nongkrong 201 Juanda. gitu ya. Iya betul. Terus kalau dulu zaman gue sih dulu pakai Vios sama Jazz. Iya. Ingat. Setiap mau drag race tuh pakai stiker kertas, Bro. Oh iya, kenapa? Gunting-guntingin deh. Itu ada artinya tuh ya? Biasanya menandakan hati. Oh, suasana hati. Suasana hati sebelum nge-drag race ditempel di belakang mobil. Ja- Lagi patah hati. Anjir. Jadi ngegasnya sesuai dengan mood. Tapi kesel tuh ada lagi udah nge-drag Oke, race. thank you. Thank you. Ya, gua teh aja deh. Thank you so much. Nah, waktu itu memang modifnya kan kalau drag race cuman knalpot, header, mentok stiker, Ya paling cuman di porting mesin. porting mesin, Iya kan, sama Bang? oli udah. Iya, cuman itu aja udah. andalannya. Kalau sekarang kan sudah by spec, sound bro. system. Oh iya. Brand ya? Tergantung ini loh, tergantung gitu loh. ini. Tergantung. Iya. Padahal dulu kalau kompetisi hadiahnya kecil loh, Bro. Iya. Kecil banget hadiahnya. Yang dicari itu cuman pride. Pride dan komunitas mungkin ya. Betul. Kayaknya tuh Komunitas bangga waktu itu gitu. kan grup-grup mobil tuh banyak banget di Banyak banget. waktu tahunnya kita itu, bro. Jadi mulai dari yang grup balap, yang mulai dari grup modifikasi, itu pada ngumpul semua. Dan juga
dulu balapan dulu rasanya main skill juga ya. Skill nomor satu. Terutama lah. salah satu teman kita yaitu si Anton. Iya. Mobil Jazz standar. Standar. Cuman ganti header. Tapi dia bisa ngalahin yang kenceng-kenceng. Dari 431 ganti 41 doang Nah, tuh, header ganti 41 doang yang aku tahu itu cuman itu doang tuh. Dan gesit banyak tuh teman-teman ya kenal karena dari datang-datang ke bengkel itu ya, Bro ya. Soalnya kan menular, Pak. Gitu ya. Apa yang dilakukan ketua harus ditiru oleh anak buahnya. Waktu itu ketua siapa? Ketua Anton. Oh iya, si Anton ya. Si Anton pasang stiker karbon. Oh, Harus pasang juga. keracunan semua. Sama dulu itu bagian atas kaca depan Iya. di stiker hitam. Oh, di stiker hitam betul. Nggak tahu juga fungsinya apa karena kan Supaya nggak panas kali ya. Jadi pas nyetir nggak enak kan harus gini kan kalau nyetir. Bangke kenapa? Iya bener-bener. Terus gini bro, gue mau tanya nih, masih inget nggak waktu pertama kali apa sih yang muncul di pikiran lu kok bisa hobi otomotif? Oke, sebenarnya dari dulu kan kita kecil tuh ada film judulnya Knight Rider. Iya. Tapi Knight Rider nggak ikut balapan drag race juga. Tahu, cuman kan pada saat itu zamanku itu entah kenapa tuh pengen punya sedan yang pengen keren gitu. Gitu ya. Kayaknya ya. Cuman gitu doang. Ya? Gitu doang gitu. Makanya sekarang gue pakai Astina. Oh iya. Mirip dikit. Setidaknya mirip lampunya kan sama. Lampunya sama. Lampunya sama. Oke. Terus waktu itu ikut GAR. Ya. Sempat Yuda Tuning. Yuda Tuning. Yuda Betul. Tuning. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang, tapi Sampai aku sekarang. udah nggak. Terus akhirnya Om karena Yuda itu. merasa circle-nya mereka terlalu di atas. Iya. Kita akhirnya ke bawah yang kayaknya lucu deh nyari temen nongkrong gitu loh. Yang sefrekuensi yang pastinya. Dan memang dulu tuh zaman masih senang nyetir, Bre. Senang nyetir maksudnya touring, balapan itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan, adrenalinnya. Padahal kalau balapan drag race kompetisi Iya. atau di kenjeran ya, itu kan balapannya cuma 10 detik. Nunggunya 6 jam. Itu pernah nih gue ikutin nunggunya, mulai ikutin dari siang sampai setengah 2 malam. Di pedok, bosku. di pedok biasanya. Iya, aduh Nah, capek. zaman saya sudah tahu. Tapi happy-nya. Udah tahu bahwa kita akan nanti startnya jam 12:30 setelah tahun baru kan biasanya. Udah bawa tenda, bawa yang penting ngumpul, Tapi karena anak-anak itu kan value-nya adalah ngumpul, nongkrong. Betul, gitu. disitulah kesenangannya ya. Iya, kesenangan di sana. Di situ dimulai otomotif tuh ya. Mulai Berarti otomotif. mulai Jadi, hobinya mulai saat itu. hobinya dulu karena diajakin ya Anton itu dari Gesit untuk ikut balapan. Oke. Dia ikut drag race yuk, menyenangin nih apa? Karena waktu itu belajar tekniknya. Oper gigi supaya cepet. Startnya berapa, Startnya gitu. RPM start berapa, ganti. Emang ada seninya sendiri lah. Ada Ya? seninya, jadi Drag race dulu memang malah ada ada yang namanya Krishna Ngeluyur. Iya, tahu. Yang kalau dia udah menang, dia nggak menjet gas. Ngelepas gas, Hah? kopling doang. Karena dia cepet di awal. Oke. Tek, terus menang, terus dia ngelepas gas. Ngeselin nih. Itu buat musuhnya ngeselin. Oh gitu ya. Tapi dia emang, ya makanya dinamain ngeluyur. Oke. Nah, Nah, waktu lu di acara balapan itu baru ketemu sama anak-anak Gesit atau Enggak. memang sudah satu sekolahan atau gimana, Bro? Nah, lucunya tuh yang sekolahan cuman berdua. Oh iya. Karena pada saat itu aku yang termasuk paling junior. Oke. Yang semester 1 kuliah, semester 1 2 tuh cuma 3 orang. Lu asal kuliah di mana sih, Bro? ITS. Saya ITS, oke, teknik oke. kimia. Dan pada saat itu merupakan circle yang menarik karena kampus saya 152 orang, ceweknya 12. Bayangkan. Kayak rebutan. Kayak laki pula 12 orang, ya Allah, bukan cewek juga. Nah, jadi kalau masuk ke dunia itu menyenangkan karena ada community baru kan. Nah, waktu ini udah kita ngomong nih ya, itu waktu pertama kali kita kenalan tuh. Nah, lu tiba-tiba menghilang cuspleng, nggak ada ngomongan, nggak ada apa-apa. Iya, Pak. Jadi dulu tuh masih sering, walaupun nggak balapan, walaupun nggak ngumpul, tapi masih sering ke tempat rumahnya anak-anak. Walaupun nggak Sabtu Minggu nggak ngumpul, gue masih sering main rumah Anton, rumah Iman, rumah Agung, masih sering. Tapi Gue pikir lu pensiun, Bro. iya betul sebenarnya
Karena kampusku kebetulan itu membutuhkan konsentrasi tinggi untuk lulus, Pak. Lu sih aneh-aneh ngambilnya kimia, akhirnya kerjanya satu atap. Teknik lagi, maksudnya jadi kalau kami mau lulus, Ya. itu tuh sampai ngekos di kampus biasanya. Ya Allah. Jadi aku tuh semester akhir itu Dengan pulang 2 tujuan bulan apa? sekali. Karena emang praktikumnya emang butuh effort gitu. Oke. Jadi aku ngambil skripsi untuk membuat skripsi itu selesai, kita tuh perlu melakukan eksperimen lah, praktikum kita ngomongnya. Sampai jam 12 malam, jam 1 malam, besok paginya kuliah. Itu lu bener-bener hilang tuh. Hilang, Gua hilang. cariin kemana sih Tesar. Hilang, Bukan nyariin ada utang, enggak. Cuman Hilang, hilang hilang. aja, temen kan hilang satu Ya, itu ya, kan ya. kerasa bro. Kayak lu ada yang menjauh lah, temen lu satu kan kayak ada. Lu kemana? Emang berantem nih sama kumpulannya, Enggak, ya kan? enggak. Kita kan punya pikiran aneh-aneh Iya, dong. iya, betul. Gitu kan? Terus sampai akhirnya gue lulus 2010, pengen ngumpul lagi tuh. Tapi kan pada saat itu gameplaynya beda. Tadinya ngurusin skripsi, sekarang nyari kerja. Oke. Tapi pada saat itu gue memutuskan untuk berbisnis. Berbisnis sendiri. Sendiri. Nah, kebetulan 6 bulan gue jalanin bisnis, gue kena masalah. Oke. Jadi Lu boleh nggak ceritain masalah itu apa? nggak terlalu apa-apa. sensitif Jadi atau gimana? enggak. It's okay gitu loh. Jadi pertama kali gue bisnisnya namanya gue buat pertanian minyak nilam. Minyak nilam. Itu essential oil sebenarnya. Jadi essential oil itu adalah oil yang digunakan untuk mengikat aroma pada parfum. Oke. Nah, itu bahannya berasal dari daun nilam. Oke. So karena aku chemical, aku Lu mengembangkan tahu itu. dong Gua pasti tahu kan, ya kan? Gue mengembangkan itu di Banyuwangi. Tapi lu nggak ada izin. Nah, bukan itu masalahnya. Pada saat itu gue dapat investor dan gampang banget dapat investor. Ya, mungkin dulu dengan Dek gampang cari investor. Dapat investment tuh 150 juta. Nah, pertanian ini kan nggak langsung lu keluarin duit di depan ya. Iya. Kan berarti ada duit di ATM saya dong. Yes. Mainlah saya forex. Tuh guys, yang hari ini lagi heboh. Hati-hati guys. Terus. Lu ada-ada aja sih, forex lu mainin. Ya, brokernya temen sendiri dan begitu menggiurkan. Amblas akhirnya. In 4 days, In 4 days, 125. lu karena main pakai emosi kali. Gue dimainin broker. Oh, dimainin broker. Oke. Iya. Terus banyak brokernya tuh. bilang, Sorry, "Pak, bro. Iya, bro. Nggak sesuai analisa, bro. Sorry. Abi gimana? Ya udah. Abi gimana gitu. Nah, akhirnya sial uang dah itu gitu. hilang. Itu uang investor kan. Yang daun nilam nih gimana caranya ngelanjutinnya minyak nilam nih. Akhirnya gue pinjam duit. 2 kali Oke. berarti. Dapat investor. Yang kedua gue pinjam duit. Dengan konsekuensi waktu itu gue sombong ya. Sombong banget. Gue bisa mengembalikan in a years. Wah, itu ngomongnya itu kesombongan yang jadi pelajaran. Hakiki. Karena akhirnya nggak bisa juga. Karena Nggak bisa nggak dibalikin. bisa. Nah. Oke. Terus setelah gue pinjem 4 bulan pertama gue mengembalikan pakai uang pinjaman itu juga. Oh, jadi lu kembaliin. Ya karena gue nggak punya pekerjaan. Jadi Gua tutup lubang gali lubang. Iya ceritanya. dong. Nah, tapi pada saat itu gue mikir nggak bisa kayak gini. Ini kalau ini diteruskan gue masuk penjara lah. Bisa kayak gitu. Iya. Sampai itu kenapa gue harus aku ngilang ya karena ada masalah itu. Jadi mencoba beberapa bisnis baru. Contoh, gue trading bawang, ngambil bawang dari Probolinggo dijual ke Banyuwangi. Terus trading coklat, ngambil dari Dampit, Malang, lempar ke pabrik Surabaya. Terus Berarti berjalan lu nggak semudah itu ya? iya, Nggak sehalus itu nggak ya? seharus itu. Sampai akhirnya di 2010 akhir, gue memutuskan untuk gue nggak bisa kayak gini terus. Gue butuh sebuah produk, sebuah bisnis, brand yang bisa eskalasi. Oke. But I have to stay on the lab untuk meneliti. Balik ke lab untuk meneliti produk ini. Karena sejalan gue trading, gue dapet insight mengenai peluang-peluang. Oke. Salah satunya dari catering. Pada saat kan gue nyuplai bawang nih ke catering. Dan dia pemilik catering tahu aku lulusan teknik kimia ITS. Ah. Mas ngapain jadi super pickup jualan bawang? Bayangin itu. Lu sampai jadi supir sendiri. Ya daripada gue bayar supir ngeluarin duit. Akhirnya lu supirin sendiri, lu drop sendiri, lu turunin sendiri semua. Betul. Gila. Itu kayak itu yang membuat saya menghilang pada saat itu.
Tapi pada saat itu gue dapet insight bahwa Mas kan teknik kimia, harusnya bisa memberikan kita solusi. Solusi apa? Masalahnya apa? Kita tuh di catering punya 3 masalah. Satu, limbah. Limbah catering itu masuk ke selokan. Itu setelah 2 hari, 3 hari ngeras karena lemak kan. Iya. Bisa nggak Mas buat apa gitu? Penghancurnya. Dalam hati gue susah banget ya. Dikasih PR. Gue juga teknik kimia nggak pinter-pinter banget ya. Terus yang kedua, dia punya masalah di manpower. Karena pada saat catering itu ada acara pernikahan, mereka butuh serving yang sebenarnya itu outsourcing. Yang ketiga, dia butuh bahan bakar yang tidak tumpah. Karena sebelumnya pakai spiritus. Bahan bakar Untuk manasin makanan ya di prasmanan yang tidak tumpah. berarti perlu yang kayak wax gitu. Kayak wax gitu. Oke. Tapi kalau pakai wax, apinya merah. Lu perlu yang biru pasti. Dia butuh yang biru. Berarti kan otak gue langsung jalan, butuh sintesis gas. Gimana caranya sintesis gas dijadiin beku. Cari bahan. Gue butuh masuk lab. Akhirnya ya, kayaknya di awal 2011, gue memutuskan stop untuk trading dan masuk. Gue ngomong ke orang yang gue utangin, gue nyicilin ntar dulu ya. Gue masuk ke lab dulu, gue neliti tentang ini. Sebulan. Gue ngomong ke dosen, Bu saya pinjam lab. Saya nginep di sini, saya pinjam bahan-bahannya, gue neliti. Ketemulah. Akhirnya di 2011 sampai akhir 2017, akhirnya bisnis gue jual juga. Aku membuat satu produk namanya Green Flame. Green Flame itu adalah bahan bakar alternatif yang mana dia adalah spiritus gel. Oke. Bahannya adalah bio etanol. Gua ngambil limbah gula. Limbah gula itu mengandung. Lu olah lagi. Gua olah menjadi spiritus. Terus lu bekuin Gua bekuin sampai jadi gel. sampai jadi gel. Wih. That's my first 1M. Wow. In 2012 kayaknya. 1 tahun gue jalanin, gue dapat duit 1M. Bayar utang. Sukses lu itu. Iya, itu pada saat itu. Terus lu mulai ini nih apa nih? Ini apa nih? Ini beras organik. So, I looking for the trend. 2013 ke atas, gue ngelihat catering, penjualannya mulai nurun. Oke. Yang tadinya tuh ada catering Hidayah tuh, lu tau nggak? Catering Hidayah, Tahu. Sona Kembang itu. Tahu, Sona Per Kembang. bulan dia bisa ngambil 200-300 karton, it's mean kayak 30.000 kaleng sebulan. Tiba-tiba drop. Gue nanya kenapa? Kenapa? Kok drop? Oh kita soalnya udah pakai kompor listrik Mas. Waduh, bisnis gue nih kayaknya Terancam. karena kompor listrik kan. Yes. Akhirnya pada saat itu mulai nyari alternatif bisnis apa yang sustain dan trennya lama. Iya. Bacalah buku dan ada satu momen ngomongnya bisnis, katanya MLM, bisnis yang sustain itu cuma 3. Ya. 1 kesehatan, 2 kecantikan, dan yang ketiga teknologi. Iya. Kesehatan gue bukan dokter lah. Betul. Ya kan? Kecantikan gue bukan dokter kulit dan segala macam. Kesehatan masih bisa. Yang ketiga teknologi, gue bukan anak TI. Tapi pada saat itu gue melihat beras sebagai komoditi, tapi ada satu value added yaitu harus organik. Betul. Tapi ini untuk kayak diabetes ibu gitu harus makan seperti ini ya. Betul. Either gue gendut ya. Tapi dulu dia nggak segini loh guys. Sumpah. Makanya saya ngomong, saya itu produsen, bukan konsumen beras organik. Gitu. Ya itulah akhirnya melihat itu karena gue punya pengalaman di Banyuwangi, akhirnya ke Banyuwangi untuk set up sama petani setempat. Gimana kalau kita nanam ini kan dulu, dan diterima dengan baik. Dan akhirnya mulai cuman jualan per bulan 200 kilo sampai. Temen sih ada yang di Banyuwangi pakai nama berasnya Sing Osing ya. Sing Osing kayaknya dari gue juga. Oh iya. Ada kayak gitulah. Ya semacam itu. Jadi dia distributor juga, dan dia juga di Surabaya juga ada distributor juga, reseller banyak sekali. Nah itu kenapa akhirnya. Ini tahun berapa bro? Lu Ini mulai start 2013-an. 2013-an. Nah, gue mau tanya lagi. Akhirnya ngilang tuh gara-gara itu. Oke. Tapi selama perjalanan sebenarnya masih modif.
Masih modif mobil tuh. Gue mobil pertama kan dulu Vios sama Jazz. Terus. Setelah itu gue karena gue kelilit utang gue jual. Oke. Ya kan gue jual laku 95. Hebat ya. Masih laku loh. Ya Allah, Ada gue udah kira gas-gasan gak kakar. itu kayak abis dijual, gue nggak mau kontak sama pemiliknya. Daripada ada apa-apa di telepon dulu. Pasti kan lo terotnya udah gak karuan, segala macam diceperin. Dulu masih diceperin di PJS tuh. PJS betul. Potong per. Iya itu zaman itu belum ada airsas. Yang ada statik bro, langsung potong, ceper. Potong, apa diikat? Iya diikat kawat. Enak kali. Nanti kalau kena polisi tidur jedang langsung gitu. Biasanya gitu. Nah terus lu tiba-tiba waktu setelah beras, setelah apa, gue masih penasaran bro. Waktu gue ketemu di Surabaya 90s, Gua jujur, ngerokok ya. silakan. Jujur gue nggak seberapa kenal lu karena lu dengan postur tubuh yang berbeda. Dan Gue naik 50 kilo pak. buset. Gila, dulu 78. Ya dulu dia segua ini, lebih kecil kayak. lebih kecil Lebih ya. kecil ya. Makanya waktu itu gue sempet nanya, duh, lu kan sempet negur gue, masih inget aku nggak? Gue masih diem kan, siapa ya nih anak ya? Temen segitu banyak, segabrek-gabrek kan. Makanya itu kan aku juga mikir, nah jujur gue kepingin tahu lu kok bisa satu atap ini gimana ceritanya bro? Jualan beras tuh kan bosan ya pak. Ketemunya ibu-ibu, ketemunya koko-koko. Kalau di toko-toko kan, itu yang di toko kan mereka karena pendekan, mobilnya Panther kayak gitu. Akhirnya gue kayaknya harus move balik ke Surabaya nih, karena teman-teman gue banyak di Surabaya. Gue pengen punya jadi gini, kalau di Surabaya dulu ya, kita kan pekerja pagi. Aku tuh salah orang yang bangun pagi dan bekerja di pagi hari. Karena pabriknya di Banyuwangi, di Surabaya nggak ada kantor. Nah lucunya pada saat dulu 2015-2016 mungkin ya, pas saya ngantor di Surabaya, selalu pagi nggak tahu mau kemana. Cafe Blank belum. ya, blank masih. Iya, coba di mana dulu kita? Iya. Dulu tuh zamannya Coffee Corner. Coffee Corner terus Black, ya itulah. Tapi di mana? Di KFC. Iya, lu nggak punya kantor, nggak punya apa, bingung kan? Bingung, jam segitu coffee shop belum buka. Akhirnya gue mutusin, kayaknya harus ada satu tempat yang mana gue terserah mau buat apa aja. Lu langsung tempat sini? Iya, langsung di sini. Oh, dari tahun berapa nih? 2017. 2017 nih? Langsung di sini. Oke. Terus. Gue butuh satu tempat, gue bisa buat apa aja. Yang basicnya adalah, ini adalah rumahnya entrepreneur. Rumahnya ekosistem kreatif lah. Yang mana kalian para community ataupun entrepreneur yang pengen belajar tentang bisnis, kita sering ngadain webinar. Kalau sekarang webinar, dulu sih seminar beneran di sini. Training, workshop, ataupun pengen berkreasi mau buat apapun. Buat kalian entrepreneur, community, startup, industri kreatif yang pengen buat apapun, itu bisa dilakukan di sini. 2018, 1 tahun setelah kita buat, kan November 2017, 2018 itu 168 event. Mulai event entrepreneurship, waktu lu muncul itu udah banyak belum? Yang kayak cuman ada, kalau lu tahu Sapko di Barat, sama Koridor punya pemerintah. Dulu tuh ada Situ namanya. Nggak tahu jujur. Kalau library soalnya. Kalau yang terus. Nah, tapi segmennya waktu itu gede banget. Mulai seminar literasi, paduan suara orang bisu. Bayangin nggak lu? Paduan suara orang bisu? Oke. Ada. Gue baru tahu, Jir. Gue juga bingung. Jadi dia tuh diem tapi nyanyi. Nyanyi gimana ya? Nyanyinya pakai aba-aba. Gue takut kena somasi nih kalau beneran. Itu ada komunitasnya. Oke. Jadi mereka tuh paduan, mereka menikmati lagu dengan isyarat. Pakai isyarat? Pakai isyarat, Bri. Dan waktu itu gue kedatangan yang sekarang jadi wali kota untuk nonton ya akhirnya. Gue ngadain stand up comedy show. Besok rencananya 11 Juli Startup Indo bakal ada stand up Indo, akan ngadain stand up comedy di sini. Oh gitu. Kalau misalkan nggak peraturan yang nggak dilarang ya. Iya, ini kan masih mikro ya. Kita jam 8 udah tutup ya. Oke, terus akhirnya semua kita garap. Poinnya cuma satu sebenarnya dulu. Kalau kalian pengen tahu startup atau entrepreneur bagus di Surabaya siapa, kalian ngubungin kita. Kita punya database-nya. So in a years, kita punya 12.000 member. More than 12.000 member. Oke. Sehingga gue tahu tuh, oh di Surabaya startupnya bego.
Lu masih inget nggak bro? Awal-awal tuh gimana sih kok bisa tiba-tiba lu kumpulin gitu banyak data gitu banyak? Iya. Wih, Karena Lu kita niat sadar banget. bahwa gue sadar bahwa I have to looking for the trend. start duluan ya. Jadi Ini Surabaya sebenarnya ada apa? harus digali ya. Contoh nih, there is no coffee shop yang bertahan more than 5 years. Gue nggak pernah tahu nih. Lu ngasih tahu gue baru tahu nih. Coba sekarang coffee shop yang dari lu kuliah sampai sekarang masih ada. Ya paling kayak Starbucks. Mentok Cakri, Iya. itu bukan coffee shop. Itu warkop. Warkop. Iya kan? Oke, terus. Dulu ada coffee corner dulu, kayak gitu-gitu. Sekarang udah nggak ada. Kenapa? Trend move. Dulu kita di coffee shop ngobrol. Sekarang laptopan. Betul, semua udah pada diem, wifi-an semua. Dulu di coffee shop ngobrol sama komunitas kita sendiri. Sekarang kalau misalkan ada orang lain di situ dan kita sendirian, better gua ngomong sama dia. Hmm. Kolaborasi. Ya memang orang sekarang tuh lebih banyak individual. Enggak malah sebenarnya. Sekarang tuh orang malah lebih oke buat ngobrol kenalan baru. Oh ya? Either sebenarnya kalau yang individual biasanya mereka, mas gue lagi kerja, mereka pakai headset. Yes. Pada saat mereka tidak pakai headset dan berdua, better mereka ngobrol. Nah, peran kolaborasi itu pengen gue sampaikan di satu atap. Oke. Jadi gue pernah buat thrift store di sini, gue pernah buat Mobile Legend competition. By the kayak way, gitu. nama satu atap ini dari mana bro? Kok bisa lu muncul ide satu atap Jadi gitu kan? gini Pak, ini sebenarnya kesalahan tapi membawa barokah. Kesalahan tapi membawa barokah. Makanya gue tadi udah Satu curiga atap bro. itu kan konsepnya adalah kita berada di satu atap yang sama, ini it's your home. Yes, That's the kerjaannya philosophy. banyak di dalam gitu Core maksudnya. value-nya adalah office, people, culture. Yes. Ini Mac culture. But pertama kali kita mendirikan ini, desainer gue, ini kan di ujung ya, Yes. desain 3D-nya tulisannya 1A. Oke. Oh menarik nih, namanya 1 apa? Karena di desain 3D-nya 1A. Kontrak, sewa, segala macam, keluar akte dong. Hah, satu atap. Jalan pacar nomor 2 si bangsat. Berarti bukan nomor 1 ini. Nomor 2 rupanya, tapi ya udahlah. Masa dua atap. Masa 2 atap deh. Ya nggak oke. Akhirnya Gitu. jadi itu dari konsep desain. dari komplit desainer. 1A berarti. 1A di itu. Padahal ini nomornya 2. Nomor 2. Yang 1A malah yang depan. Oh, yang depan Bangke, itu. Oke. bangke. Nah, itu akhirnya berdiri ini dan 2018 memang kalau ngomong as a startup kita masih burning rate. Ah, Tujuannya adalah collect data, maintenance data 2019 baru nyayur. Konsep apa yang berhasil lu kelola waktu di satu atap ini? Yang paling berhasil dah. Sukses yang membawa nama lu tuh mentok yang bisa Sekarang jadi ya, di number industri one ini ya? atau iya di industri ini. Manage data dan manage ekspektasi. Manage data maksudnya gimana? Kita ngomong digital marketing nggak jauh-jauh dari 3 hal. Search engine, social media, marketplace. But we don't have any product retail that can sell in marketplace kan. Akhirnya mau optimasi itu. Strategi gue dulu tuh sebenarnya konyol sih. Setiap lu ke satu atap, apapun itu, kalau lu mau dapat diskon, review kita. Oke. Review kita. Di tahun 2018 gue dapat 4.800 review. Wih. Oh Dan iya. akhirnya namanya kita, kalau nyari coworking Surabaya nomor 1. Saya naik kan itu di review Iya, terus di sama review orang terus, kan. di review Muncul akhirnya kan. Betul, muncul. Nah, itu satu. Yang kedua, sosial media, gimana caranya kita memberikan konten-konten. Konten menarik itu cuma 2 hal. Kontroversial konten, dan yang kedua, informatif konten. Ini berhubungan dengan story-nya dia nih guys. Makanya gue sangat-sangat tertarik Nah, kenapa? yang lucu adalah satu atap membuat informatif terus. Oh gitu. Tapi Ahmed Tezerio membuat kontroversial terus. Sampai akhirnya kata-katanya anak-anak, Sar lu berhentilah buat konten-konten bangke. Kita yang nyapu, kita yang bersihin. Apa yang lu kentutin, kita yang bersihin bangke gitu. Ya, karena waktu itu gue merasa gini. The government atau mereka yang punya kekuasaan sekarang belum bisa menyentuhku karena I don't take the money from you.
Gue terlibat pilkada. Jawa Timur dan Surabaya. Gila ya, sepak terjang lu ini gila banget ya. Kalau di pilkada gue ikut. Mulai dari satu orang yang desperate, ya kan, punya utang lagi ya kan. Sekarang lu, gua ngomong ya bisa dikatakan nih jadi pengusaha muda yang sukses. Amin. Iya kan? Belum sih. Kalau lu bisa punya satu atap, lu masih bisa punya usaha organik. Banyak lu bro usaha lu nih bro. Tapi garis merahnya adalah data. Oke. Kenapa kita akhirnya dilirik pada saat pilkada? Because we have data. Lu punya masa bro. Correct. Itu yang benar. Tapi nggak boleh. Maksudnya? Pada saat lu terlibat politik, nggak boleh company. Lu mesti single fighter. Ahmed Esario. Ahmad Dasari waktu itu. Dengan memanfaatkan data yang dari sini. Oke, paham gua. Tapi nggak boleh satu atapnya. Kenapa? Pada saat yang gue pegang kalah, hancur lebur. Iya, ini yang hancur. Terjadi. Oh, terjadi semua calon yang gue pegang kalah. Lah, terus? Pilkada itu gue pegang Putih sama Gus Ipul. Oke. Terus yang kemarin gue pegang Mahfud Arifin sama Mujiaman. Gue bener-bener bantu ya. As campaign partner. Oke. Bedanya waktu itu Jatim, yang ini Surabaya. Tapi poinnya adalah gue merasa mereka tidak, I don't take the money from them. Tugas kalian sebagai pemerintah adalah regulator. Kamu nggak boleh dong berbisnis dengan masyarakatnya dong, Iya dong, gitu. iya. Dan tidak boleh untuk tidak melayani masyarakatnya. Iya, lu mesti netral lah ceritanya kan begitu. Aku mulai akhirnya aktif, mungkin setahun terakhir, mengomentari pemerintah. Iya, banyak banget. Makanya gue tuh sempet gila nih anak. Alasannya karena gue Ngetek merasa... lu gak macem-macem bro, ngetek lu tuh. Iya, ke gue presiden, ngetek kemana. Gila deh anak gitu loh, maksudnya. Tapi Mimpi apa nih anak ya? Biar, dulu balapan, sekarang dia ngetek ke presiden. Nggak percaya. Setan bener nih anak. Banyak orang yang nanya, lu backing up siapa sih? Nah makanya itu. Ada satu orang gue bilang, ya, dia kepala puskesmas, mama gue di pemerintahan. Ya, apa ya? Aku merasa negara ini butuh oposisi. Pemerintah kita butuh oposisi. When Gus Dur jadi presiden, ada Golkar yang jadi oposisi. Pada saat Demokrat jadi presiden, Ada PDIP. ada PDIP. Pada saat PDIP jadi presiden, tahun sebelum, periode sebelumnya, ada Gerindra dan Demokrat. Iya. Tahun ini, Nggak ada kelihatan. ada Demokrat, but Kurang. SPD-nya udah nggak ada. Iya. Berarti the power dari citizen harus muncul dong. Dan menurut gua Indonesia sekarang kekurangan penerus. Lu kok bisa punya pikiran sampai sejauh ini sih bro? Karena gua kerja sama petani, Pak. Oh, jadi lu menerima pendapat-pendapat dari petani juga? Gua untuk beras organik, sekarang gua memaintain more than 2,000 farmers. Oh my god. There is 500 hectare yang gua udah konversi dari non-organik jadi organik. Dan data gua bilang, gua naikin pendapatan mereka 16% di 5 kecamatan. 5 kabupaten. Oke. Sekarang gua di Banyuwangi, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo. Anjir banyak Dan banget. dari data gua, pendapatan mereka naik. When I can make their income move, why government not? Ngerti ya? Iya, Berarti iya. kan ada Gue sesuatu yang dimainin nih. Memantau ketika lu ngomong tentang pajak. Iya nggak? Lu ngomong habis ini beli makanan ada pajaknya, beli beras ada pajak. Nah itu ada alasannya, Bre. Oh kenapa? Karena tahun lalu gue bayar pajak gede. Oke. 540. My company tax, gue bayar 540. Boleh dong gue nuntut. Iya kan soalnya duit lu di situ. Boleh dong saya nuntut Anda. jangan di channel saya. Ya, maksudnya, ini belum boleh dong blow up tapi udah disomasin ntar gua. Boleh dong masyarakat ya, atau citizen meminta fasilitas tertentu dari pemerintahnya karena they already pay the tax. Tapi selalu dijawab dengan, kan lu udah dijamunin jalan. Ya jalan mesti keharusan ya istilahnya. Ya gimana lagi bro? Kan lu udah dapat BPJS, hello gue BPJS bayar, Bre. Gue juga nggak pernah makin BPJS gitu loh. Bedanya teksnya kita
sama taxnya Amerika itu beda. Teman-teman di Europe bayar tax gede dari pendapatan mereka, tapi after they already retired, dia dapat keuntungan dari tax mereka. Iya. Life cost-nya mereka. Iya. Jadi mereka pun juga merasakan uang yang dia kasih ke negara, dia merasakan. Nah, kenapa gue kemarin akhirnya ngomong tentang pajak dan kayaknya itu viewernya agak ngeri. Gue juga ngeri banget ya. Lu habis tulis aja ngeri, apalagi yang baca. Bego. Gue Tapi waktu itu gue ngomong dulu ke istri sih, aman gak ya? Aman lah. aman lah. Kalau kita makanya gini, di Indonesia ini orang speak up itu kurang. Andaikan speak up nanti pasti ditutup. Speak up pasti ditutup. Speak up pasti ditutup. Dia mau muncul dikit pasti ditutup. Bisa jadi. Ya contoh soal hari-hari ini kan mengenai COVID nih lah. Kita ngomong. Yang mau membuka suara tentang kebenaran pun Lebih ke antipati sih tapi kalau kayak gini. dihilang-hilangin bro di YouTube. Iya sih. Iya kan? Lu maksudnya hilang, tiba-tiba channelnya hilang, tiba-tiba channel hilang. Di spam ya kan kayak gitu kan? Ya. Sehingga menurutku ya pemerintah harus proaktif. Gue ngerti. Gue pernah ngobrol sama salah satu orang dinas keuangan. Kementerian Keuangan. Sorry. Anggaran APBN dan APBD kita itu adalah anggaran yang berjalan. Jadi dulu gue mikirnya, kan udah diketok palu. APBN tahun depan sekian triliun. Lah kan berarti ada duitnya. Setelah gue tahu bahwa, oh nggak gitu caranya menyiapkan Berjalannya dana. waktu. Tapi APBN itu anggaran negara itu didapatkan dari pendapatan yang berjalan. Jadi walaupun sudah ditetapkan anggarannya sekian triliun, duitnya belum ada. Ya ampun. Lu baru tahu jangan-jangan? Ya gue baru tahu, gue pikir Tapi, memang udah ada negara nah, punya duit segitu. Gue juga mikir gitu sehingga gue protes. Lah kan udah ada duitnya, kenapa nggak gitu loh? Bahkan ada ya, Surabaya deh, zamannya Risma kan mereka membanggakan bahwa oh kita bisa menghemat anggaran APBD tidak terpakai sekian triliun, but it's not a good news. Itu bad news. Kenapa? Berarti lu nggak bisa menyerap anggaran dong. Tidak bisa memberikan anggaran Berarti itu ke kurang masyarakat semestinya. dong. Tidak bisa menyalurkan ke masyarakat dong. Oke. Bukan berhemat, ya program lu aja nggak jalan. Bu, Karena Menteri. program lu nggak jalan, akhirnya Tidak enak. terserap. Betul. Gitu. Tapi di balik bahwa, oh ini kita berhemat. Enggak dong, harusnya nggak gitu. Pada saat lu udah nganggarin, udah harus habis. Semakin itu habis 90%, 95%, 100%, itu bagus. Nah kita lihat oke. Nah jadi kalau kita ngomong APBN emang ya itu yang akhirnya why there is no Iya, pikiran Yang orang-orang kan semakin irit semakin baik. Ternyata di balik itu dong. semakin irit, dia tidak menjalankan. berarti dia pekerjaannya tidak dijalankan dengan baik dong. Ya. Ya kan. Nah karena tugasnya pemerintah kan ya pemerintah kota ya dapat anggaran untuk dihabisin ke masyarakat. Kan regulator dia. Jangan berbisnis sama negaranya dong. Nah itu yang membuat gue mulai banyak speak up di beberapa konten gue kemarin. Sebenarnya awalnya gue ngonten mengenai sales dan marketing. Karena strongness gue di sales, bukan marketing ya, sales. Gimana sih retail marketing, gimana sih? Karena dengan pengalamanku aku pengen share. Kesini emang karena gue orangnya agak gatel ngomong tentang itu. Gue riset dulu tapi. Oh lu riset dulu? Gue riset dulu. Oke. Jangan sampai gue salah ngomong. Salah ngomong kacau bos. Kacau. Yang pertama boom itu kontennya mengenai PLN rugi. Oke. Itu suatu keanehan buat saya. Ada yang ngomong PLN rugi itu kan? Bukan Ya. ngomong, itu kenyataan, Bre. Kenyataan, tapi aslinya kalau kita hitung secara kasat mata nggak mungkin rugi bro. Bukan secara kasar mata. Secara konsep hidup bisnis. Bisnis rugi itu kan alasannya cuma dua hal. Kompetitor lu menang atau lu bego kan? Ya lu nggak bisa jalanin. Itu doang kan? Ah. Nah, kan dia punya unfair advantage. Dan dia nggak punya. There Dia is nggak no punya. company di Indonesia dia nggak punya yang bisa lawan. jualan listrik. Betul, cuman dia doang kan. Why they lost? Ruginya dari mana? Akhirnya gue nyari. Oh, ruginya karena too much capital toh di sini. Oh, ruginya karena banyak infrastrukturnya di bank. Oke. So secara cash flow dia nggak rugi.
Satu. Yang kedua, gue mulai mulai konten mengerikan lagi, bahas tentang ekspor beras. Gitu. Ekspor beras karena Gue sempet ngikutin terus kok bro. Soalnya bener-bener kata-kata lu tuh setan tau nggak? Maksudnya lu gila banget. berani ya. Sorry, Kesannya berani. sorry nih. Lu bukan siapa-siapa, orang siapa kayak. Tapi lu ngetek-ngeteknya tuh Ngeri ya. kan langsung ke ya contoh soal nih Jokowi lah, lu teks Sri Mulyani lah, lu teks siapa. Gila nih anak, maksudnya kan ada angin apa sih lu bisa kayak gitu loh. Oh enggak, karena gue merasa gini. Ketika gue diganggu sama siapapun, ada 2000 lebih petani gue yang bakal ngamuk. Cause I help them. Yes, betul. Jadi lu membela mereka. Iya dong, maksudnya gini loh. Asal Bapak tahu ya, petani kita itu kalau mau kaya tuh nggak mungkin, Pak. So udah ya. di-cut ya. Bukan. Apa dong? Tahunnya Jokowi yang pertama, tahunnya presiden kita, aduh nyebut nama lagi, presiden kita yang pertama, menteri terkait pertanian membuat keputusan bahwa harga gabah panen tidak boleh dibeli lebih tinggi dari 3.700 kilo. Sorry guys ya, ini mestinya konten perotomotifan tapi jadi ke arah sini. itu yang terjadi. Dan Tapi ini seru guys. itu gua gimana? Lu Jadi membatasi petani panen, nggak boleh menjual lebih tinggi. Alasannya apa coba? Kalau dia jual lebih tinggi dari itu, harga di market itu bisa naik. Lah, gimana? Kan semestinya kan di market naik pun ya it's okay kan. Tapi pertanyaanku, pada saat itu gabah 3.700 dijadiin beras, nominalnya cuma 8.000. Berasnya. Ambillah tambah kemasan jadi 9.500. Kenapa gue beli di Indomaret harga 13.000 ya? Iya, berarti kan There is middleman yang itulah. Please pro rakyat kecil dong. Berarti kan petani akhirnya nggak mungkin bisa kaya dong. nggak mungkin. Nggak mungkin bisa Satu. kaya. Yang kedua, tahu nggak kepemilikan lahan petani per orang rata-rata berapa di Indonesia? 0,3 hektar. So, gue pernah ngitung pendapatan petani itu per bulan, kalau misalkan konvensional, Udah kelihatan langsung. 5.300.000 Per bulan. per 4 bulan. That's why farmers Indonesia beras ya, nggak mungkin hidup. Kenapa bisa mereka hidup? Karena mereka tinggal di daerah. Jadi pengeluarannya pun kecil. Pengeluarannya kecil, tapi anak-anaknya gimana? Dan nggak ada lagi orang-orang yang masuk pertanian. Itu yang berusaha aku kampanyekan. Iya. Yuk, balik lagi yuk. Kita ini negara agraris. Semestinya kalau itu kita naikkan. Atau negara maritim. Sekalian mau pilih laut apa tanah. Nah itu yang akhirnya mulai campaign, mulai speak up lah. Bahas. Tapi sebenarnya gue hanya speak up untuk sesuatu hal yang gue kuasain ya. Iya, paham. Untuk hal yang tidak gue kuasain, gue juga nggak akan speak up. Maksudnya bahas COVID, ntar dulu. Oke deh. Gua mau tahu nih. Terus rencana lu nih ke depannya kira-kira gimana? Ke depan soal bisnis. Soal bisnis di era pandemi seperti ini. Lu bayangin aja ini guys, sekarang udah jam 7:30, udah sepinya kayak gini guys. Iya. Biasanya Surabaya itu nggak pernah sepi kayak gini. Lu bisa ceritain kan? Iya. Misalnya dia ngomong waktu sebelum pandemik, tempat satu atap ini, Wah, satu aneh hari, banget. iya. Sehari, Bisa- 1 bulan, 200 lah. 200 juta guys. Sekarang 1 bulan berapa nih? Dengerin. 40 alhamdulillah. 40 udah tepuk tangan guys. Makanya itu di lewat konten ini, kalau gua ngomong per otomotifan mungkin nggak terlalu ngefek banget. Iya, Tapi karena hobi mungkin ya. ya khusus yang hobi. Tapi kalau untuk yang kayak Retail. showroom baru atau mobil-mobil baru, gue jamin ngefek banget. Iya. Ya. Kayaknya dulu tuh showroom juga buka banyak ya. Iya, sekarang udah pada tutup-tutup loh gue. Iya, Kertajaya segala macam. Iya, kasihan juga sih, makanya itu dengan adanya channel ini, jujur aja gue ingin mengangkat perotomotifan Surabaya dari sisi perotomotifan di pandemik COVID seperti ini. Makanya itu jujur aja nih, aku mau ngomong karena aku melihat dia bisnisnya udah dikatakan, lu sekarang umur berapa? 32. 32, lu bayangin punya satu atap, punya ini, sudah menguasai farmer. Tadi udah lu dengerin ceritanya sendiri kan, udah banyak. Nah makanya itu di sini gua ngelihatnya tuh lu pengusaha muda, dikatakan pengusaha muda ya kalau lu umur
41. sekian ini, Menurut Kemenpora 41 tuh masih muda. untung gue masih 40 guys. Tinggal setahun lagi cuy. Pengusaha muda itu dikatakan umur 41 terakhir. Nah makanya itu, gue ngeliat lu umur 32 dengan kesuksesan seperti Banyak ini. sebenarnya yang lebih sukses. Oh ya? Banyak di Surabaya ya. Crazy Tapi Rich, nggak Crazy berani Rich. speak up guys. Nggak berani speak up. Iya. Dia cukup kaya, udah dia diam-diam takut disentuh. Bisa jadi. Lu pernah nggak mikir kayak gitu? Makanya Nggak kan gue pernah. mikir. Makanya gue kasih tahu ke lu, banyak nih orang sukses hari ini. Banyak banget. Yang Tapi pakai nggak mobil berani sport speak gitu. up, nggak berani. Gue kepingin tahu kehidupannya dia apakah benar senyata itu. Nah, ditantang tuh. Ngerti nggak? Crazy Rich ditantang tuh. Nggak bukan Crazy Rich aja sih. Cuman gue bener-bener kepingin tahu. Apakah kehidupan lu sedamai ini? Apakah kehidupan lu semewah itu? Apakah pekerjaan lu sesukses itu, Seenak itu ya? seenak Seenak itu? Gitu loh. Gue tuh mereka tuh pernah makan malam, gue pernah ikut tuh. Hah? Sekali makan 25 juta, Bre. Makanya Gue itu. liat menu tuh dredak, Bos. Ini uang belanja istri. Makanya itu bro, gue jujur aja. Suruh ngikutin lifestyle gitu belum mampu. Nggak mampu. Iya kan? Makanya Capek. gue selalu kepingin tahu. Ah. Itulah yang gue buat channel ini. Jujur tujuannya nanti gue buatin satu channel ya. Kontennya tuh tentang kehidupan. Weh. Karena beneran gue kepingin tahu kehidupannya orang lain. Bukan gue julid, bukan. Sama sekali bukan gue julid. Pengen sharing lah. Bikin sharing Pengen gitu. sharing. Keberhasilannya itu lewat mana? Gue pernah ngobrol sama salah satu Crazy Rich tuh gini. Lu kan udah kaya ya? Banget lah gitu. Itu apa yang lu cari gitu loh. Sepatu kita masih Kompas. Ya, oke dikit lah. Dia sudah LV. Oke. Nah, jam tangannya setara rumah saya 3. 3 dong. Bukan 1 ya. Jam tangannya setara rumah saya 3. Iya lu dibeli harga diri lu pakai jam tangan juga Bisa. Iya kan? Makanya itu gue kepingin tahu kehidupannya lu tuh sedamai apa. Nah, pada saat itu gue nanya, lu nggak pengen nge-share apa yang lu lakukan sehingga lu sukses, sehingga orang lain sukses? Nah, itulah yang gue mau cari tahu di podcast ini. Nah, itu lu tanya sendiri. Pada saat itu gue nggak puas dengan jawabannya. Oke. Karena jawabannya pada saat itu, kenapa kesuksesan harus dibagi? Iya. Gue satu statement, oke, shit happen langsung gitu. Gue berusaha ngomong gini lah. Oke, gue dukung dia. Mungkin kesuksesan dia juga diraih juga tidak gampang. Maybe yes, maybe no. Ya, gue jawab dari sisi dia nih ya. Yes, maybe no. Gue berusaha untuk pro, Iya. belum kontranya gitu loh. Kan lu sekarang kan posisi kontranya, gue di pro-nya lah. Ya, gue mungkin ya itulah yang mau gue kulik. Maksudnya seberapa susah sih lu sampai mencapai keberhasilan ini? Atau tidak pernah susah? Nah, itulah yang jadi pertanyaan gue gitu loh. Atau lahir jebret, ketawa dia, Bos. Cancok, nggak nangis deh, Cok. Jangan-jangan kita mesti berdua ya tadi yang mewawancarai orang itu gimana? Bisa jadi. Kita buat konten bersama. Ya, boleh. Gue punya koneksi ke sana sih. Tapi poinnya adalah gue pernah berada di posisi jatuh banget. Makanya gue juga pernah gitu. Yang Lu nggak kepengin tahu orang itu pernah nggak? itu lah. Gue pernah dalam keadaan waktu itu gue masih trading coklat. Berangkat ke gue bawa duit 200 ribu. Mikir ke Dampit, bensin 150. 50 ribu buat uang makan gitu kan. Buat uang makan dan kawan-kawan. Nah, gue waktu itu mikir, oke lah berangkat. Sampai sana, ada uang keamanan. Lu dikompasin dong. Jadi kan masuk kebun, Ah, ada uang keamanan. cepet, goban. 50 ribu. 50.000. 350. Gue tawar, Pak, ini kan ini. Ya udahlah, 40 nggak apa-apa. Sisain 10 ribu. Oke. Ya, 10 ribu nih, ya kan. Entah kenapa tuh loadingnya lama, bangke. Gue berangkat pagi, loadingnya lama. Makan siang udah gak ke cover kan. Sore berangkat jam 4. Terus, lapar banget, Bre. Lapar banget, akhirnya ada warung tempe penyet. Set, ya kan. Gue lupa. Gue ngecer rokok. 1. Ngecer rokok, 2 pas itu. Dapat 4.000, tinggal 6.000 nih. Mana caranya? Gue masuk ke warung tempe penyet itu. Bu, pesan penyetan dong. Nasi sama tempe 2 berapa? Dia ngomong 7.000. Anjing. Itu udah sama apa namanya? Terong waktu itu, sama es teh.
Kalau tempenya 1, Bu. Kenapa, Mas? Ya nggak apa-apa, saya cuma punya uang 7.000. Oh ya udah, Mas, nggak apa, 6.000. Ya udah, Mas, ntar saya buatin. Datang lengkap, Bre. Nasi, telur, tempe 2, terong, tahu. Masih banyak orang yang baik sama lu, bro. Nah, terus saya makan segala macam, terus buang, saya punya 6.000. Nggak apa, Mas? Ini harus berapa? Pulang nangis gue. Nangis. Itu momen terbrengsek lah. Terus gue sempet akhirnya naik ke puncak, dapat uang 1M dari PMI dan kawan-kawan. Gue datang sana. Ke warung si ibu Ke itu? warung itu masih ada, Bre. Oh iya? Masih ada tuh warung. Terus lu apain gitu? Bu masih kenal saya. Dia jawab, Pak. Bapak kira pelanggan saya cuma Bapak? Ya nggak kenal dong, katanya. Emosi duluan sih ibu. Sabar, Bu, sabar. Bu, saya mau borong sama gini. Ya udah, gue borong hari itu 1.500.000, terus gue bagiin ke sekitar. Tapi momen itu tuh momen kayak anjing, gue ditohan tuang sih. 6.000 pengen, ya nggak punya uang. Nah ini lu boleh percaya boleh enggak ya? Setiap channel gua itu ada cerita karena the moment the best. Selalu pertolongan lu nggak pernah terlambat. Setuju. Lu boleh percaya boleh enggak? Mungkin agama kita beda. Cuman ya Tuhan kita anggaplah sama gitu ya. Kita harus punya pemikiran seperti itu dong. Yeah. Karena kan kita sama-sama kepinginnya ke surga. Nggak ada kata lain dari kata surga ya kan. Bahasa Inggrisnya juga heaven gitu loh. Kalau kata papaku, ya, nggak ada yang pasti kecuali matian. Nah makanya itu endingnya surga atau neraka kan Ya, gitu kan. Udah nggak ada kata-kata lain kan, nggak ada penerjemahan lain kata-katanya, bener kan? Nah itu Tapi kan Bapak dari dulu sukses, Pak. Emang pernah jatuh? pernah. Pak. Oh iya? Pernah Pak. Gue pernah makan di warung, coba minta, Bu minta sop kuahnya yang banyak. Saya duitnya gue nggak cukup Beli beli ST-nya, tahu nggak sih? Makanya itu Sama kubis goreng, Bre, bisa. enggak, gue cuman sop doang, sama sopnya sama sayur-sayurnya. Biar ada Kuahnya rasa, yang banget supaya biar nggak ada rasa cegukan. ayamnya kalau gue Supaya nggak cegukan. Biar ada rasa ayamnya. Jadi kubisnya digoreng. Iya, makanya itu sampai kayak gitu ya. Jadi momen di situ adalah momen yang saatnya kita parah, kita ngerti kehidupan kita, tapi di mana-mana pasti yang di atas itu pasti nolong. Terus best moment itu. Jadi menurut gua best momennya orang-orang ini beda-beda. Beda. Di podcast gua Race Channel ini, konten masih inget nggak ini bener-bener menginspirasi setiap yang gua wawancarai atau gua ajak podcast itu gila banget. Sebentar, biarin. Jadi kenapa banyak suara mogok ya? Nah, jadi di setiap podcast itu bener-bener gue nungguin saat-saat seperti ini gitu loh. Jadi orang itu ada ada iklan. Nggak lihat apa? Ulang. Ya, gue jujur di podcast gue tuh gue menunggu momen-momen seperti ini di mana gue nggak memancing, tapi keluar orangnya sendiri. ngomong gitu loh. Karena momen seneng lu udah ada, ya kan? Udah. Momen sukses belum bisa dikatakan sukses. Belum, Semua belum orang bisa, kalau belum. berhasil belum bisa dikatakan sukses. Menurut gua lah ya. Biasanya tuh punya stage tertentu. Nah, stage ini mungkin menurut lu yang lihat podcast hari ini, wah sukses nih orang. Belum. Lu jangan cepet puas. Setuju. Itu sih intinya gue. Kayak gue sekarang ya udah punya ABCD ya kan. Gue juga mainan, ya kan mainan cowok yang bisa dikatakan dalam tanda kutip mahal, ya kan. Hobi lah. Bagi gue masih belum puas. Dikatakan Raymond sukses belum. Sukses gue cuman ambil inti seperti ini. Saat gue tua, orang lain tuh mengenal kebaikan gue. Itu bagi gue sukses. Kalau bahasanya kita tuh legacy. Betul. Gue nggak peduli duit, gue nggak peduli apa. Tapi kesuksesan kita, kalau menurut gue, waktu gue meninggal, itu yang datang banyak. Yang mengasih respect tuh banyak. Itu sukses menurut gue. Jadi gue walaupun kita nggak ngeliat ya. di dunia ini meskipun gue nggak lihat, tapi gue yakin gue masih bisa ngeliat gitu. Iya nggak sih? Nah, gue sukses tuh ketika gue meninggal, itu banyak yang ngelayat ke tempat gue, doain gue. Amin. Itu gue sukses. Betul. Karena apa? Lu sukses di dunia bukan dalam hal uang, tapi menurut gue kebaikan yang lu tabur. Nah, itu yang sebenarnya harusnya dimiliki juga pemikiran itu bagi orang-orang yang berada di puncak kejayaan sekarang. Nah, makanya itu Kadang nggak kepikiran, Pak. banyak banget sih bro. Kadang nggak Makanya kepikiran sama mereka, Pak. dari
momen ini tuh gue ngambilnya cuma satu. Gue seneng lihat lu sekarang seperti ini. Siap, thank you. Dengan kesuksesan yang menurut gue, ayolah masih bisa ini sukses lagi, masih bisa digas lagi gitu loh. Jadi gue berharap sama lu melalui konten gue ini, gue terima kasih, gue bisa ngomong sama lu, owner dari satu atap, ya kan? Wow, sekarang gue ngomongnya enak kan, owner, iya kan, founder, owner, ya kan? Makanya itu gue respect sama lu, seorang tesar, pembalap drag, ya kan? Dulunya cekikikan, ya kan? Mau beli Ngabisin- FK Massimo oli urunan. Ya kan? Ngabisin cewek banyak, ya kan? Udah dong. Sorry, Madam Tesar, sorry. Tidak apa-apa. Kenyataan. Makanya itu gua respect banget. Ini juga udah malam. Thank you, Sebenarnya thank you. belum malam sih ya. Masih jam 8 kurang seperempat ini, guys. Cuman kita udah tahu nih jalanan udah sepi Surabaya. Kita mau tutup dulu. Siap. Gua terima kasih sekali lagi buat Jangan kalian. lupa like, subscribe. Gue baru mau ngomong, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga klik lonceng kalian. Supaya setiap pembicaraan otomotif atau kehidupan, ya mungkin nggak selalu otomotif, orang juga bosan kali ya. Nah, kalian bisa tonton di Race Channel ini karena inilah Surabaya. Race Channel ya namanya? Iya, Race Channel. Jadi buat kalian, inilah Surabaya, ada di Race Channel. Oke, saya Raymond, undur diri, bye-bye. Bye.